Selamat malam teman-teman dan Akang Tete semuanya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Nah, mari kita puji syukur, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan kuasanya, kita diberi kesempatan untuk hadir pada kegiatan study club malam ini. Dengan sehat dan penuh semangat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Raymond Martin sebagai moderator pada kegiatan study club malam ini. Dan saya akan membantu kegiatan dari awal hingga akhir. Tak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan dengan baik materi yang diberikan, mengaktifkan kamera, dan jangan lupa untuk melakukan absensi di setiap pertemuan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar data analis yang akan dimentori oleh TIK. Sebelum memulai, kita sapa dulu untuk mentor kita pada malam hari ini. Halo TIK, Halo, gimana nih Teh kabarnya? Sehat? kebetulan lagi kurang sehat ya. Aduh, GWS Teh. Ya, kasih. Oh ya Teh, kesibukannya sekarang sedang apa? Eh, Sambil bikin konten aja sih, konten review-review gitu. Oh, konten review. Oh ya Teh, kan banyak nih teman-teman dari angkatan 23 kita yang banyak yang belum mengenal Teteh. Boleh Teh diperkenalkan dirinya? Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, aku Ika Miftahul Rohmah, mahasiswi semester 6. Udah semester-semester akhir. Udah makin pusing nih otak nih gitu ya, ngurusin semuanya. Itu aja sih, apalagi. Oke. Nah, teman-teman semua udah pada kenal kan nih? Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan kepada TIK untuk memulai materi pada malam hari ini. Untuk TIK dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini aku yang share screen ya, izin share screen ya. Oh, oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Oke, di sini ini maba semua ya, apa gimana nih? Apa ada yang angkatan dua berapa? Dua tiga dua dua? Ada ya kayaknya ya. Oke, boleh di next. Oke. Oke, kita mulai di pertemuan pertama. Malam ini adalah pertemuan pertama kita di bidang data analis. Sebelumnya, jadi malam hari ini kita mau ada ada tiga pembahasan di malam ini. Yang pertama adalah kenapa kita butuh memahami data, kemudian apa itu data analis, kemudian yang ketiga ada teknik belajar data analis. The next. Oke, ngomong-ngomongin tentang data analis, aku mau kasih konteks ke kalian kenapa sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan data. Nggak tahu kalian sadar atau enggaknya, bahwa setiap menit, setiap detik ada kegiatan yang menghasilkan data. Ini data dari Never Sleep, di mana mungkin kalian bisa lihat ya, ini ada Facebook, Google, email, Instagram, Twitter. Kita ambil contoh Instagram. Instagram itu ada 66.000 foto gitu kan yang dihasilkan dari kalian-kalian gini gitu. Itu adalah data. Jadi itu masuknya ke data. Nah, setiap ini baru dilihat dari segi apa namanya media sosial aja. Belum lagi kegiatan kalian operasional. Nah, ini adalah aktivitas kalian, misalkan kayak kalian buka TikTok, buka Instagram atau yang lainnya. Itu tuh bisa menghasilkan data setiap detik, setiap menit. Oke, sebelum
Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai data analis, nah di sini buat di next dulu. Di sini kita harus tahu dulu kenapa mengenai konteks dari data. Data itu adalah suatu kumpulan fakta, statistik, atau bahkan informasi. Detailnya dapat berasal dari berbagai sumber dan bisa mencakup segala sesuatu, mulai dari pengukuran numerik hingga catatan teksnya. Data ini baik dalam bentuk angka maupun kata, dapat merujuk pada fakta objek yang diamati dalam pengertian sehari-hari. Namun, perspektif statistika, data ini adalah fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, data ini adalah kumpulan fakta. Nah, yang ini kan ini masih data bentuk asli ya, belum belum diolah menjadi apapun gitu. Jadi setiap apapun yang kalian lakukan dengan menggunakan handphone atau apapun, nah itu adalah data gitu yang masuk ke data gitu. Next. Kemudian ada yang namanya tipe data. Data tipe atau tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar kompiler dapat mengetahui nih bagaimana sebuah data itu akan digunakan. Untuk mengembangkan sebuah program, ada beberapa tipe data yang harus dipelajari. Yang pertama itu ada karakter, string, array, numbers, dan juga boolean. Kalian bisa lihat di sini ya, ini ada numerik. Numerik itu ada 3, ada integer, float, dan kompleks. Di numerik ini biasanya yang digunain adalah integer dan float. Kemudian ada string, kemudian ada boolean bool, kemudian ada sequence sama mapping ini jarang banget digunain ya. Jadi biasanya yang digunain numerik, string, dan boolean. Next. Nah, ini di sini ada penjelasannya mengenai tipe-tipe datanya. Di sini yang pertama ada boolean, contohnya ada true atau false. Menyatakan benar true dengan bernilai 1 atau false yang bernilai 0. Kemudian ada string, contohnya itu adalah hello world, yang menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa angka atau lain-lainnya. Kemudian ada integer. Integer ini adalah angka yang menyatakan bilangan bulat. Kalau float adalah menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Jadi awas kalian jangan ketukar antara integer dan float gitu ya. Next. Kemudian ada struktur data. Struktur data ini adalah mengenai suatu cara untuk menyimpan, menyusun, mengelompokkan, dan mempresentasikan suatu data. Di sini ada 2, ada built-in data structure dan user-defined data structure. Yang biasanya digunakan dalam Python khususnya, atau di data analis ini, adalah built-in data structure. Nah, ini ada 4, ada list, dictionary, tuple, sama set. Nah, si list ini adalah salah satu struktur dalam bahasa pemrograman Python yang mampu menyimpan kumpulan data, yaitu objek atau nilai, yang disebut dengan elemen list. Elemen list ini adalah yang tersimpan menurut urutan sequence tertentu. Kemudian ada tuple. Tuple ini adalah struktur yang digunakan untuk menyimpan satu atau lebih data di dalamnya. Kalau set ini memiliki satu atau lebih anggota di dalamnya. Yang terakhir ada dictionary. Ini adalah penyimpanan dan pengelolaan data dalam bentuk pasangan, yaitu kunci dan nilai. Next. Nah, selanjutnya adalah skala pengukuran dari data. Di sini skala pengukurannya ada kategorikal dan numerikal. Di kategorikal ini ada 2, yaitu ada nominal, ordinal. Kemudian di numerikal itu ada interval dan rasio. Data kategorikal ini adalah data yang menjelaskan karakteristik nilai dan pengamatan yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini kan ada 2 nih, ada nominal dan juga ada ordinal. Nominal ini adalah jenis data yang terdiri dari kategori-kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat murni deskriptif. Contohnya itu ada nama pelanggan,
ada jenis kelamin, ada alamat pelanggan, dan menu makanan. Sedangkan di ordinal itu adalah jenis data yang memiliki kategori yang secara natural dapat diberi peringkat atau diurutkan dalam urutan tertentu. Contohnya kayak tingkat pendidikan, itu kan apa yang namanya secara natural gitu kan diurutkannya. Kemudian ada rating kredit, terus ada ukuran baju juga. Sedangkan di pengukuran data numerikal, jadi data numerikal itu adalah data yang digunakan suatu variabel untuk menyimpan nilai berupa angka. Jadi, tipe data numerikal ini adalah suatu jenis data yang berisinya angka. Nah, di situ ada interval dan rasio. Kalau interval itu adalah jenis data kuantitatif dengan interval yang konsisten antara titik data berturut-turut tetapi tidak memiliki titik nol atau mutlak. Contohnya ada skor TOEFL, terus ada suhu dalam C dan F, kemudian ada kadar kolesterol gitu. Kemudian ada rasio. Rasio ini adalah jenis data tingkat pengukuran tertinggi dan mirip dengan interval. Jadi, data rasio ini tidak memiliki titik mutlak. Jadi, kalau interval kan ada titik nol mutlak, kalau rasio itu tidak. Gitu. Contohnya, itu ada pendapatan, terus juga berat badan, kemudian ada output produksi, luas wilayah, suhu dalam Kelvin. Boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya ada struktur versus unstructured data. Jadi struktur data terdiri dari tipe data yang bisa diakses dengan mudah di dalam database. Data ini dapat diproses, disimpan, dan diambil kembali format tetap. Siapapun yang memiliki akses ke database ini dapat mencari dan mengakses jenis data ini dalam waktu yang cukup singkat. Sedangkan kalau unstructured itu adalah tipe data lainnya yang masih mentah, tidak terlalu mudah diakses, termasuk format audio dan lain sebagainya. Tapi uniknya bahwa unstructured ini adalah menyumbang sekitar 80% dari total data bisnis yang dimiliki suatu perusahaan. Dokumen kontrak perjanjian kerja adalah salah satu contohnya. Jadi contohnya adalah kontrak perjanjian kerja gitu. Mungkin bisa dilihat nih teman-teman di gambar ini mana yang structured data dan unstructured. Kalau yang di structured kan lebih tersusun gitu ya data-datanya gitu. Kalau unstructured itu lebih apa ya? Acak-acak gitu ya karena ya itu balik lagi gitu kan masih mentah gitu si datanya. Next. Kemudian ada yang namanya metadata. Metadata ini adalah informasi yang ditanam pada sebuah file yang isinya berupa penjelasan tentang file tersebut. Mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file atau data itu nantinya. Contohnya creation date, order, dan lain-lain. Metadata ini juga merupakan gabungan dari dua kata, yaitu meta yang berarti deskripsi atau definisi mendasar. Sedangkan data itu adalah sekumpulan informasi. Singkatnya, jadi data itu adalah ringkasan mendasar tentang suatu data. Next. Nah, kemudian ada yang namanya big data. Big data ini adalah data yang jumlahnya cukup besar, yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dianalisis, kemudian menghasilkan informasi yang bermanfaat, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Biasanya big data ini digunain sama perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu, kayak contohnya bank-bank gitu kan, Bank Indonesia atau bank yang lainnya itu kan perusahaan yang cukup besar gitu sektornya gitu. Next. Kemudian ada pre-processing. Ini udah masuk ke bagian kita nanti untuk melakukan
teknik-teknik dari data analis ini. Jadi data pre-processing ini adalah teknik yang digunakan untuk mengubah raw data ke dalam dissectable data. Tujuannya untuk menilai tingkat kelengkapan, kualitas, dan akurasi data. Jadi pre-processing ini adalah untuk memvalidasi dan mengimputasi data. Biasanya di bagian data analis itu dia ini adalah tahap pertama gitu, tahap pertama dari sebelum kita melanjutkan ke yang lainnya gitu. Pre-processing ini adalah tahap pertamanya. Boleh di next. Nah ini ada gambarnya ya, ada siklusnya gitu. Ada siklusnya. Yang pertama ada diidentifi dulu si datanya kayak gimana, kemudian fiksasiin dulu strukturalnya seperti apa, kemudian di cleansing atau dibersihkan gitu kan. Nah seterusnya baru di filter outliers dan lain-lainnya, misalkan kayak ini ada outliers-nya enggak, ada missing value-nya atau enggak gitu kan. Kemudian selanjutnya diimplementasikan gitu. Nah, ini ada step-nya nih, ada step dari pre-processing. Yang pertama ada data quality, data cleaning, terus juga ada data transformation, kemudian ada data reduction. Di next. Yang pertama itu ada data quality. Data quality ini adalah yang mengacu pada proses melakukan evaluasi pada inisial data. Jadi tujuannya untuk memastikan agar data itu sesuai dengan apa yang dimaksudnya. Jadi kualitasnya akan lebih baik gitu, lebih baik dari si datanya gitu. Nah, data yang berkualitas baik tentu saja bebas dari masalah-masalah seperti kayak duplikat atau null, outliers, dan lain-lain sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya ada data cleaning. Data ini nih adalah proses membersihkan data. Data ini yang biasanya sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat dikerjakan oleh data analisis. Jadi proses ini adalah tahap pertengahan gitu ya, tahap pertengahan di data processing ini. Jadi biasanya di data cleaning ini banyak banget, misalkan gini, data ada sebuah perusahaan gitu kan. Ada seorang data analisnya yang diberikan sejumlah data, si data ini isinya ribuan gitu misalkan. Kalau kita ngebersihin satu-satu kan nggak mungkin dong. Nah, makanya kita pakai teknik data cleaning. Nanti juga pas praktek nanti mungkin ada penjelasannya yang lebih lengkap mengenai tentang data cleaning ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada missing value. Missing value ini adalah singkatnya merupakan kekosongan pada data. Missing value ini yang tidak diatasi dapat menimbulkan perubahan hasil analisis. Akhirnya, data-data yang memuatnya bisa memberikan kesimpulan yang berbeda dibandingkan dengan data yang dibersihkan. Jadi missing value ini untuk mengatasi kayak perlu diketahui nggak sih mengapa dan kenapa data itu bisa hilang gitu. Di next. Kemudian ada outlier. Outlier ini adalah data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai-nilai atau kelompoknya gitu. Jadi model outliers ini adalah model sensitif. Nah, biasanya orang-orang data analis ini kebanyakan, nggak kebanyakan juga sih, sebagian lah gitu. Sebagiannya problem di bagian outliers ini, karena kadang outliers ini bikin membingungkan gitu, kalau kita nggak tahu teknik caranya seperti apa gitu kan. Terus kalau misalkan kita nggak nganalisis dari atas, dari awal, nanti outliers ini juga bisa berubah gitu, kayak kita harus benar-benar teliti dalam apa namanya, dalam atau dalam membuat si outlier ini gitu. Oke, sekarang udah masuk ke bagian data analisnya. Sekarang pertanyaannya adalah tadi di data never sleep itu apa
kita mau membiarkan aja data itu terbengkalai? Tentunya enggak. Jadi bukan sekedar ukuran datanya yang penting, tapi gimana kita bisa memanfaatkan data itu untuk ke depannya. Jadi nggak dibiarin aja tuh si data diem aja, ngejogrok aja enggak. Tapi ada yang namanya profesi seorang data analis ini. Jadi seorang data analis ini adalah ya itu gunanya buat si data itu tuh nggak jadi diem aja di situ gitu loh. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ada beberapa orang ya di dalamnya. Jadi di gambar ini yang pertama itu ada bagaimana seorang data analis bekerja mulai dari berpikir mencari datanya, kemudian apa namanya mengolah si datanya seperti apa nantinya, kemudian nantinya menghasilkan insight atau report, dan terus hasilnya itu hasil analisanya dibentuk dalam statistik atau insight ataupun juga dashboard gitu oleh seorang data analis ini. Next. Di sini ada definisi data analis. Data analis ini adalah sebuah proses sebuah proses untuk mengkolek data, membersihkan data seperti tadi yang bersihin dari duplikat atau dari data yang tidak standar. Contohnya apa sih data yang tidak standar itu? Misal nih, di dalam alamat itu kan ada kayak entah ada yang nulisnya JLN doang atau ada yang ngetiknya jalan gitu, jalan lengkap gitu, nama jalan gitu. Nah, itu kan nggak sama kan. Nah, maka dari situ tugasnya si orang data analis itu menstandarisasikan. Jadi dia harus samakan gitu. Nggak boleh ada yang dibeda-bedakan gitu. Harus sama gitu kan. Kemudian apa namanya? Ada transformasi. Transformasi itu adalah pembentukan variabel baru. Kemudian ada visualisasi dan modeling. Data analis ini bisa menjadi dasar pengumpulan informasi. Setelah itu divalidasi. Validasi ini tidak hanya data analisis saja, tapi juga akan bekerja sama dengan bagian bisnis lain seperti stakeholder yang ada gitu kan. Nah, stakeholder ini untuk menyimpulkan bahwa informasi ini benar-benar penting gitu yang kemudian nanti akan diambil keputusan yang valid gitu. Next. Kemudian ada manfaat dari data analis. Di sini ada 5. Kenapa data analis itu penting bagi sebuah perusahaan? Yang pertama, manfaatnya itu yang pertama menghasilkan keputusan yang lebih baik. Karena kalau kita paham sama fenomena yang ada, maka dari fenomena itu kita ambil keputusan yang lebih baik. Contohnya kayak misalkan kalian mau ngapain, misalkan mau beli apa gitu ya, mau beli apa nih di e-commerce gitu. Kalian masih ragu nih karena yang kalian beli ini nggak sesuai apa yang kalian butuhkan gitu sebenarnya gitu kan. Tapi kalian kayak pengen beli. Nah, dari situ kalian tuh harus memutuskan gitu. Keputusan ini nih baik nggak sih diambil kalau 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 aku tuh beli ini gitu misalkan. Apakah nanti akan kepake ke depannya atau hanya disia-siain gitu. Nah, dari situ kemudian memperkecil resiko bisnis. Gimana proyek analis data bisa memperkecil resiko bisnis? Jadi di dalam apa ya namanya sebuah perusahaan itu harus meminimalisir resiko bisnis dari masalah besar gitu. Jadi jangan sampai si perusahaan ini eh, apa ya namanya membuat atau dari seorang data analis ini membuat satu kesalahan yang nantinya akan menjadi resiko besar untuk perusahaannya ini gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena tanggung jawab dari seorang data analis ini cukup penting juga gitu kan. Karena ya untuk nanti sebuah keputusan itu diambil gitu. Kemudian mengurangi biaya. Ketika ada engine atau engineering yang dipergunakan dalam perusahaan fintech, itu pasti mengurangi biaya. Misalnya, perusahaan konvensional dia butuh beberapa waktu untuk assessment dalam waktu 2 minggu. Nah, itu butuh melewati beberapa orang. Jadi kan pasti melewati beberapa orang nih kalau dalam 2 minggu gitu kan. Nah sekarang kita punya engine, sebuah mesin yang meniru kecakapan manusia dalam melakukan analisis kredit. Jadi dari yang tadinya cuma 2 minggu, yang tadinya perkiraannya 2 minggu gitu atau maunya 2 minggu, tapi ketika ada mesin ini
dia cuma bisa 2 hari gitu. Itu kan lebih cepat dan mengurangi biaya juga kan, tanpa melewati beberapa orang-orang ini gitu. Jadi di situ lebih mudah dan lebih mengurangi biaya. Dan nanti kan bisa biaya nantinya kan bakal di untuk yang lainnya gitu. Jadi mengurangi biaya banget. Kemudian ada transparan dan objektif. Contohnya di kasus COVID 2 tahun lalu, itu kan ada sebuah dashboard tuh ya kalau kalian masih ingat gitu, yang ditunjukkan untuk masyarakat gitu, kayak misalkan berapa persennya dari yang hari ini misalkan kena COVID dan sebagainya, itu kan ada pakai data kan, dan itu juga hasilnya itu adalah dashboard. Jadi si seorang masyarakat juga bisa tahu, oh yang ini yang kena COVID sebanyak ini, terus orang yang meninggal dunia sebanyak ini gitu kan. Jadi itu adalah bentuk transparan dan objektif gitu. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kendali yang lebih luas. Perjalanan pengerjaan seorang data analis ini tidak bekerja sendirian. Mereka akan bergabung dengan orang-orang seperti kayak operasionalnya, yang nantinya stakeholder akan mendapatkan keputusan. Jadi seorang data analis ini kerjanya nggak sendirian juga. Jadi dia ada temennya lah gitu ya, ada bagian operasionalnya gitu. Boleh di next. Kemudian ini di sini ada beberapa jenis dari data analisis. Yang pertama itu ada deskriptif analisis gitu. Jenis ini adalah jenis paling sederhana dan menjadi fondasi jenis analisis lainnya. Analisis ini memungkinkan untuk menarik data mentah lalu secara ringkas menjelaskan apa yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Nah, penjelasan dari deskriptif ini cocok banget digabungkan dengan validasi data untuk kemudian disampaikan kepada stakeholder. Sederhananya, jadi deskriptif analisis ini adalah menjawab pertanyaan kayak apa yang terjadi gitu. Contohnya, bayangkan misalkan kalian sedang menganalisis data bisnis pakaian dan menemukan bahwa produk selalu mengalami peningkatan penjualan secara signifikan. Analisis ini menjelaskan bahwa bulan apa aja sih mengalami kenaikan dari penjualan kalian itu gitu. Nah, katakanlah kenaikannya terjadi di bulan April, Mei, dan Juni. Nah, itu adalah contoh dari deskriptif analisis gitu. Kemudian ada diagnostik analisis. Ini adalah proses pemeriksaan data untuk memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa dan mengapa hal itu bisa terjadi. Jenis analisis ini biasanya menggunakan teknik penelusuran, penemuan data, dan penggalian data. Jadi diagnostis analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan kayak mengapa ini terjadi gitu kan, kenapa ini bisa terjadi gitu. Nah, ini juga berguna untuk menemukan akar permasalahan dari suatu perusahaan. Nih ini contoh dari yang tadi juga ya, dari sambungan pakaian itu yang penjualan pakaian. Jadi setelah menggali data demografis, kalian menemukan nih bahwa rata-rata usia yang cocok memakai pakaian tersebut berkisar 13 hingga 18 tahun. Tapi faktanya, customer yang membeli pakaian dari penjualan kalian itu berusia 25 hingga 32 tahun. Nah, tapi data analisis survei pelanggan mengungkap bahwa ternyata mereka membeli pakaian itu untuk anak, keponakan, atau adiknya. Jadi mereka beli pakaian itu bukan untuk diri dia sendiri nih, tapi entah untuk anaknya, keponakannya, atau cucunya, atau adiknya, atau siapanya yang masih anak-anak kecil, anak-anak remaja gitu kan. Jadi bukan untuk dianya gitu. Kemudian ada yang ketiga, predictive analysis. Jadi ini biasanya digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, atau memprediksi tren atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga muncul pertanyaan kayak apa yang mungkin terjadi di masa depan gitu kan. Bukan apa namanya, bukan peramal ya. Bukan peramal ya gitu. Jadi analisis ini dilakukan dengan menganalisis data historis diimbangi dengan tren industri yang sedang terjadi. Jadi contohnya nih,
kalian mendapatkan data bahwa bisnis penjualan pakaian kalian itu melonjak di bulan April, Mei, dan Juni tadi. Nah, kenapa bisa kenaikan? Karena di bulan-bulan itu adalah bulan mendekati hari Lebaran. Nah, maka dari itu, kalian bisa memperkirakan di tahun kedepannya, di tahun berikut-berikutnya, pakaian penjualan kalian itu akan terus meningkat gitu. Akan terus meningkat mendekati bulan-bulan hari raya agama-agama, entah Idul Fitri atau lain sebagainya gitu kan. Kemudian yang terakhir ada perspektif analisis. Perspektif analisis ini memperhitungkan seluruh faktor yang mungkin ada dalam sebuah skenario bisnis dan menyarankan hal-hal yang perlu ditindaklanjutin. Jenis analisis ini sangat berguna dalam membuat keputusan berbasis data. Jadi perspektif ini uh, menjawab pertanyaannya kayak apa yang harus kita lakukan setelah ini nih gitu kan. Contohnya, tim data analis ini harus memikirkan apa langkah yang harus diambil dengan tren peningkatan penjualan pakaian musiman ini gitu. Kemudian memungkinkan untuk menjalankan testing gitu ya, testing atau seperti iklan gitu kan, difokuskan untuk remaja dan orang tua atau juga perusahaan untuk meningkatkan strategi marketing. Jadi ini adalah apa ya namanya tren gitu ya, solusi gitu, solusi yang baik untuk kedepannya supaya penjualan kalian ini gitu ya, contohnya penjualan kalian ini bisa terus-terus meningkat gitu. Meningkatnya bukan dalam artian dalam dekat hari Lebaran doang, tapi harus meningkat setiap tahunnya gitu, setiap bulannya harus seperti itu. Karena kalau setiap tahun hanya untuk mendekati hari Lebaran aja, atau gimana gitu kan, kalau di bulan-bulan lainnya gitu. Nah, maka dari itu kalian harus bisa kreatif gitu, harus bisa kreatif mendapatkan solusi gimana caranya eh, penjualan saya ini bisa terus meningkat ya setiap tahunnya, setiap bulannya gitu kan. Kayak gitu contohnya ya. Oke. Kemudian ada metode dari analisis data. Di sini ada tiga metode analisis data. Yang pertama ada kualitatif analisis, kuantitatif analisis, kemudian ada analisis regresi. Metode analisis ini yang digunakan akan berbeda-beda tergantung pada metode pengumpulan data yang digunakan. Prinsipnya adalah penggunaan prosedur dan teknik yang tepat untuk menafsirkan hasil serta perencanaan teknik pengumpulan data. Yang ini bertujuan agar analisis data yang dilakukan itu mudah dengan hasil yang akurat. Ini adalah metode-metode yang biasanya digunain sama data analis atau data science juga gitu kan, supaya si datanya ini lebih akurat lagi gitu dengan menggunakan metode-metode ini gitu. Boleh di next. Bentar. Oke, yang pertama itu ada kualitatif analisis. Jadi, metode ini menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana. Jadi data-data yang dianalisis menggunakan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dilakukan proses klasifikasi berdasarkan kebutuhan menggunakan proses perkodingan. Jadi tahap terakhir dari metode ini adalah interpretasi data.
Jadi proses interpretasi data ini dilakukan bersamaan dengan proses coding. Interpretasi dilakukan untuk menganalisis data dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan gitu. Diperlukan pendekatan yang lebih subjektif dalam metode ini. Kelebihan dari metode ini adalah kedalaman dari hasil analisis datanya. Jadi di metode ini lebih mendalami gitu ya, lebih mendalami dalam menganalisis datanya gitu. Dari menggunakan metode wawancara, observasi, ya seperti kalian mengidentifikasi lah gitu contohnya kayak pasti nanti semester-semester selanjutnya gitu ya kalian bakal ketemu nih sama metode kualitatif ini gitu. Kualitatif ini nanti yang biasanya bakal disuruh wawancara terus nanti kalian observasi segala macem gitu-gitu. Oke, di next. Kemudian ada quantitative analysis. Metode ini bergantung pada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, diperlukan juga kemampuan untuk menginterpretasi data yang kompleks. Metode kuantitatif ini memiliki beragam jenis analisis. Contohnya seperti teknik korelasi, terus juga regresi, komparasi, deskriptif, dan lain sebagainya. Metode ini melakukan pendekatan pengolahan data dengan statistik atau matematik gitu kan yang terkumpul dari data sekunder. Kelebihan dari metode ini adalah bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih terstruktur dan lebih terukur dan juga komprehensif gitu. Metode ini dapat untuk menganalisis data yaitu seperti analisis teks, statistikal, diagnosa, prediktif, dan juga perspektif. Jadi biasanya si kuantitatif ini dia lebih bergantung secara akurat gitu. Jadi si datanya ini secara akurat gitu kan, nggak mengada-ngada gitu ya, nggak mengada-ngada gitu si datanya. Jadi diolah menggunakan metode ini gitu. Kayak kemudian di next. Nah, ini adalah analisis regresi. Jadi, analisis regresi ini adalah bagian dari analisis data kualitatif tadi. Metode analisis regresi ini dilakukan untuk memprediksi data yang sudah dikumpulkan. Data yang sudah dikumpulkan dapat menjadi dasar atau memprediksi tren di masa depan. Jadi metode ini adalah untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan satu variabel atau lebih atau hubungan antara variabel dependen dengan independen. Jadi analisis regresi ini adalah dinilai lebih efektif nih untuk mencari tahu hal-hal apa aja yang dioptimalkan dengan melihat tren atau apa namanya atau hubungan gitu ya, kecenderungan hubungan antar faktornya. Boleh di next. Nah, di sini ada perbedaan data analisis dengan data science. Pasti mungkin kalau kalian yang udah apa ya namanya agak sedikit tahu gitu ya mengenai data analisis dengan data science gitu, atau kalian bertanya-tanya nih apa bedanya ya data analisis dengan data science itu gitu kan. Nah, ini ada empat perbedaan. Yang pertama itu ada fokus, di mana data analisis ini lebih fokus pada menganalisis data yang sudah ada untuk membuat keputusan bisnis dan memahami tren atau pola. Sedangkan kalau data science itu lebih fokusnya untuk menemukan wawasan baru dan memecahkan masalah melalui analisis data. Nah, tadi lebih balik lagi ke yang awal tuh, yang kalau data analisis itu dia apa ya namanya untuk mengambil keputusannya dia nggak mungkin sendiri kan gitu, pasti ada bagian yang lainnya gitu dari pekerjaan lainnya gitu. Nah, itu
biasanya kadang dia berkolek dengan data science gitu. Kemudian yang kedua ada pendekatan. Jadi kalau data analis ini memiliki pendekatan yang lebih terfokus pada tugas sehari-hari dan memiliki tujuan yang jelas. Sedangkan kalau data science ini adalah pendekatan yang lebih eksploratif dan memiliki tujuan yang lebih luas. Kalau pendekatan data analis ini dia lebih fokusnya ke sehari-hari atau tujuannya yang jelas doang gitu kan. Kalau si data science ini dia lebih eksplor lagi nih untuk pendekatannya. Soalnya data science ini lebih melebar gitu, lebih meluas lagi gitu pengetahuan-pengetahuannya dibandingkan dengan data analis gitu. Kemudian ada alat dan teknik. Di data analis ini menggunakan alatnya, toolsnya seperti SQL, Microsoft Excel, kemudian spreadsheet gitu kan, terus visualisasi data untuk analisis datanya. Sedangkan kalau data science itu menggunakan teknik seperti statistik, machine learning, dan programming untuk memecahkan masalah dan menentukan insight baru. Kalau si data analis ini dia tuh cuma pakai alat kayak SQL, Microsoft Excel gitu-gitu kan, dan visualisasi data kayak Tableau gitu-gitu. Kalau di data science yang tadi saya bilang gitu, di data science ini lebih melebar lagi. Jadi data science ini seperti apa ya? Misalkan kayak 3 orang yang harusnya bekerja di bidang masing-masing, di data science tuh kayak bergabung gitu loh. Jadi apa ya, di data science itu machine learning ada, data analis juga ada, pekerjaan statistik juga ada. Jadi lebih benar-benar lebih pengetahuannya harus lebih luas lagi gitu kalau di data science. Makanya si orang data science ini adalah kalau bisa dibilang adalah gajinya gede gitu. Gajinya gede di data science ini gitu kalau pekerjaannya. Data analis juga sebenarnya besar ya ada si gajinya gitu. Cuman kalau data science lebih lebih wah lagi karena dia itu karena banyak pengetahuan yang harus dia pelajarin gitu kalau di data science. Kemudian yang terakhir dari segi outputnya. Data analisis ini biasanya menghasilkan rekomendasi atau keputusan bisnis, sementara data science menghasilkan insight dan model prediksi. Tadi outputnya biasanya menghasilkan rekomendasi dan keputusan bisnis. Kalau si data science itu cuma menghasilkan insight, sama sih sebenarnya ya, hampir-hampir mirip juga sebenarnya sama data science dan data analisis ini gitu. Sama-sama menghasilkan keputusan gitu nantinya. Ya itu balik lagi kalau data science ya dia lebih mendalami lagi lah gitu. Apalagi di bagian Python-nya atau di bagian SQL-nya gitu nantinya. Soalnya dia pasti bakal berhubungan dengan machine learning itu gitu. Jadi ya itu saya juga kemarin belajar di MSIB itu karena saya belajar di data analis, jadi ya beda lagi kan dengan data science gitu kan. Kalau data science mungkin ya kalau di data science ini mungkin saya harus belajar machine learning juga gitu. Dan lain sebagainya lah, intinya data science itu lebih ribet gitu ya kalau menurut saya gitu. Boleh di next. Oke, materinya seperti pengantarnya ini aja gitu ya. Jadi ini nanti belum masuk ke bagian yang lainnya. Yang lainnya itu nanti ada teknik-teknik yang lainnya seperti EDA dan lain sebagainya. Nanti juga kita masuk ke, kalau kita udah praktek itu akan lebih seru sih jatuhnya ya. Kalau kita praktek, kalau cuma kita ngomongin tentang teorinya doang, belum, mungkin dari kalian ada yang belum tergambar gitu ya, belum tergambar dari teori yang saya sampaikan gitu. Tapi kalau misalkan kita udah masuk ke nanti prakteknya, mungkin kalian lebih tergambar nih, oh ini seperti ini ya, oh ini seperti ini ya, handling outlier seperti ini ya, missing value seperti ini ya, gitu-gitu. Pasti pasti lebih tergambar selebihnya gitu ya. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Jadi dalam data analisis tuh ada jenis-jenis atau teknik-teknik data analisis dan ada metode-metode data analisis. Dan juga ada perbedaan data analisis dan data science.
Oke, terima kasih kepada TIK atas penjabarannya. Nah, untuk teman-teman, ada yang mau bertanya nggak nih tentang materi hari ini? Oke, silakan untuk Teh Hanifatul untuk ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hanifatul Fazilah Nurdian. Saya dari kelas 4A Sistem Informasi ya. Izin bertanya kepada Teh Ika, nanti terkait praktek ke depannya nanti, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan oleh kita Teh? Apakah kayak ada software-software tertentu yang harus diinstal atau ada eh, ya apa aja yang harus disiapin gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh. Dipersilakan untuk TIK untuk menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oh, kalau tools untuk nanti kita praktek itu kita praktek pertama itu tentang database dulu ya, yang dari dasarnya dulu gitu kan. Tapi kalian juga biasanya udah masuk ke materi database gak sih kalau di MK gitu, kalau di kampus? Udah ya? Dari semester 2 tuh udah sih Teh. Udah Di ya? semester 3 juga udah. Eh, biasanya kalian pakai apa sih toolsnya? Hmm, kalau waktu itu sama Sis Bu Siska sama Bu Ultaj itu dia pakai sebenarnya baru belajar kalau dari sama Bu Ultaj itu kan belajar dari awal banget ya. Jadi pakai yang manual gitu, tapi sekarang itu udah diajarin di mata kuliah pemrograman PBW itu database-nya biasanya pakai PHP MyAdmin. Oke, PHP ya. Kalau kita pakainya MySQL, kalian udah ini belum? Iya, MySQL juga. Oh iya, pakai MySQL aja deh ya. Tapi kalau aku sih kemarin itu kalau yang lebih kalau di MySQL tuh menurut aku kurang UI-nya kurang kurang menarik gitu ya. Kalau aku kemarinnya dipakai MySQL tapi disambungin juga ke The Beaver gitu. Jadi ada dua aplikasi yang harus di-download kalau aku kemarin ya, kalau waktu di MSIB kemarin. Tapi kalau kalian takutnya keberatan, sebenarnya sama aja The Beaver sama MySQL ini. Cuma kalau di The Beaver itu dia UI-nya lebih lebih menarik gitu kalau kalau dari segi UI-nya gitu ya lebih lebih enak dipandang gitu lah terus lebih rapih juga gitu tapi sebenarnya sama aja sih ya kemungkinan pakai MySQL aja deh kayaknya yang biasa kalian ini Ya terus baik, terima kasih Teh. Ya. iya terus kalau untuk nanti apa namanya ya untuk nanti kalian visualisasi data itu pakai ini aja sih pakai Looker Studio yang gratis. Soalnya kalau pakai Power BI atau kayak Tableau gitu, dia nantinya berbayar gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk jangka panjang. Kalau Looker Studio dia bisa dipakai jangka panjang karena full gratis gitu. Jadi bisa dipakai kapan aja sih gitu. Dan lebih gampang juga. Cuman emang kalau di Looker Studio minusnya dia agak nge-lag dikit ya. Agak nge-lag dikit. Ya namanya gratis kan ya. Jadi ya gitu. Kalau gratis kan pasti ada minusnya lah gitu. Itu sih. Terus kalau untuk di Python, tools di Python itu kalau aku kemarin itu pakainya Anaconda. Tahu Anaconda nggak kalian? Belum tahu ya kayaknya ya. Anaconda. Jadi nanti pakai Jupyter Notebook gitu di itunya Python-nya. Itu bagus sih menurut aku kayak UI-nya segala macamnya gitu bagus sih. Nanti kalau udah masuk ke Python dikasih tahu deh downloadnya dari mana gitu. Soalnya takutnya kalian nanti ke depannya berguna juga gitu si Jupyter ini. Soalnya kebanyakan ada beberapa kayak perusahaan atau mitra gitu. Kalau misalkan kalian nanti ikut MSIB itu banyak yang pakai Anaconda gitu, Jupyter gitu. Soalnya katanya sih ya menurut para para ahli itu di Jupyter tuh lebih enak gitu ngodingnya dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak nih?
Oh, Teh, itu ada pertanyaan dari Isa Al-Ghafari di kolom chat, Teh. Saya bacain ya, Teh, pertanyaannya. Apa sih soft skill yang harus dimiliki seorang data analisis atau data science? Karena ini juga sebagai basic kita untuk jadi seorang data analisis agar bisa mengefisienkan di pekerjaan nanti. Terima kasih. Itu Teh pertanyaan. Oke, sebentar. Oke, pertanyaannya adalah soft skill ya. Yang ditanyain adalah soft skill nih. Soft skill apa sih yang harus dimiliki sama seorang data analis gitu atau data science gitu kan? Karena kalian, ya sih memang aku juga awalnya masih basic juga ya. Dulu juga masih awam gitu ya dengan data analis ini gitu kan. Nah, jadi si apa namanya soft skillnya ini yang pertama komunikasi nih, komunikasi kalian gitu kan. Komunikasi kalian antar. Jadi kalian tuh bisa dibilang gini ya, jangan terlalu introvert introvert gitu. Jadi kalian harus bisa berkomunikasi dengan teman kalian, dengan dosen kalian karena gini loh, kalau kalau kalian terlalu introvert, kalau kalian malu bertanya gitu, ada istilahnya kan malu bertanya sesat di jalan gitu. Nih, aku pribadi sering bertanya gitu kepada dosen gitu kan, apalagi ke Bu Ultach itu ya, Bu Ultach kan mungkin kalian udah diajarin sama Bu Ultach gitu. Nah, beliau itu adalah mahir gitu dalam data gitu. Lebih senior banget dalam data gitu. Jadi kalian harus banyak-banyak bertanya, apalagi misalkan kalian nanti misalkan mau terjun ke dunia data analis gitu, dunia data science, dunia data engineer gitu lain-lain sebagainya. Kalian harus bisa komunikasi yang lebih intensif gitu. Bertanya-tanya aja lah gitu, apa kek gitu kan. Kemudian ada critical thinking gitu. Di sini ini mah apa ya namanya berpikir kalian tuh harus bisa berpikir yang lebih luas lagi gitu. Jangan hanya kayak stuck di situ-situ aja gitu. Kayak ah ya udahlah ini mah gini doang, udahlah nggak mau gimana-gimana lagi, udahlah nggak mau bertanya lagi, udahlah nggak mau dicari-cari lagi gitu kan. Jangan kayak gitu. Kalian harus bisa eee, mencari tahu, mengolek-ngolek lah gitu istilahnya, dikorek-korek gitu informasi-informasi apa sih gitu kan. Kalian juga harus bisa berpikir yang lebih positif lagi gitu. Kemudian ada kerjasama. Kerjasama, yang apa ya namanya, kalian nih kalau misalkan misalkan nih lagi kerja kelompok gitu ya, jangan maunya kerja sendiri aja gitu, ataupun jangan kayak mengandalkan orang lain. Kalian harus bisa berbaur, kalian harus bisa bergabung gitu. Jangan jangan kayak, jangan misalkan kayak gini nih, ada contoh ya, misalkan teman kalian, orangnya nggak mau diajak kerja sama gitu. Tapi kalian kayak berpikir kayak, "Udahlah, dia mah kayak gini orangnya nggak mau diajak kerja sama." Jangan kayak gitu. Kalian harus harus diajak dia, siapa tahu dia mendapat apa ya namanya, ada solusi gitu atau ada masukan gitu kan untuk project kalian nantinya gitu. Jadi harus bisa bekerja sama gitu. Kemudian, ada problem solving, pemecahan masalah, memecahkan masalah gitu kan. Kalian harus bisa memecahkan masalah gitu kan. Jangan hanya membiarkan masalah itu terjadi aja gitu. Nanti kayak misalnya nanti juga bakal hilang sendiri kok masalahnya gitu kan. Jangan kayak gitu. Kalian harus bisa memecahkan masalah itu dengan baik-baik dan positif gitu kan. Kayak contohnya itu menganalisis data, harus gimana ya gitu kan. Langkah pertamanya harus gimana ya, oh processing dulu, oh cleaning dulu, oh kita harus cari ada duplikat nggak nih, ada handling outlier nggak nih, kayak gitu. Gitu sih untuk soft skill kalian gitu ya. Oke, terima kasih buat pertanyaan dari Kang Isa. Oh iya Teh, ada pertanyaan lagi nih Teh.
apakah di data analisis ini harus bisa menguasai Excel banget atau tidak ya, Teh? Oke, pertanyaan yang bagus ya ini ya. Apakah di data analis ini harus menguasai Excel banget atau enggak? Jujur, sebenarnya ada beberapa data analis itu yang menggunakan Excel aja, atau ada yang menggunakan Google Sheet aja, atau juga menggunakan dua-duanya. Tapi lebih balance itu adalah menggunakan dua-duanya, Microsoft Excel dan juga Google Sheet. Karena itu nantinya kalau kita udah masuk ke perusahaan-perusahaan, itu tuh itu adalah dua aplikasi itu adalah penting gitu, yang penting banget gitu kan, kalau untuk di awalan pertama. Dulu ya, mau cerita sedikit dulu waktu MSIB kemarin, itu ada ditugaskan dari perusahaan, apa namanya, ada perusahaan gitu ya, ada salah satu perusahaan yang nugasin ke kelompok kita gitu, kelompok aku gitu, dia minta pivot gitu kan. Nah, pivot itu kan sebenarnya agak asing ya untuk telinga kita gitu kan, kecuali terutama telinga saya sendiri. Itu agak asing. Nah, setelah dikasih tahu oleh mentor gitu kan, oh ternyata pivot ini tidak bisa menggunakan Google Sheet, tapi dia harus menggunakan Excel gitu kan. Jadi dia harus mengutak-atik di bagian Excel-nya nih, harus gimana ya gitu kan. Nah, itu caranya. Itu juga penting kan. Nah, ada juga bagian yang kita tuh harusnya sebaiknya menggunakan dua-duanya. Kemarin juga ada teman aku di mitra lain gitu ya, di perusahaan lain, dia hanya menggunakan Excel aja nih. Dia jarang banget menggunakan Google Sheet, tapi dia hanya fokus ke Excel aja. Ya sebenarnya bisa-bisa aja ya kayak gitu. Cuman harusnya lebih diimbangin lagi di keduanya, Google Sheet dan juga Microsoft Excel gitu. 50-50 lah. Oke, terima kasih, Teh. Oke, buat Q&A sekarang udah ditutup. Nah, buat teman-teman udah pada paham nggak nih buat penjabaran mengenai data analisis malam ini? Nah, dan buat teman-teman yang tadi telat buat join Zoom kali ini, tenang aja karena nanti ada rekordannya dan bisa ditonton ulang di YouTube Study Club ya. Nah, tak terasa sudah sampai penghujung kegiatan nih. Terima kasih kepada Akang Tete dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan Study Club malam ini. Sebelum saya tutup, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Yo teman-teman diaktifkan kameranya. Teman-teman yang belum on cam dipersilakan dulu on cam dulu ya. Ayo teman-teman yang belum on cam. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita mau ngambil dokumentasi. Buat slide 1, 3, 2, 1. Lanjut buat slide 2, 3, 2, 1. Oke, sesi dokumentasinya cukup segitu aja. Makasih ya teman-teman. Oke, makasih operator. Nah, baik demikianlah pembelajaran malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin semuanya dan juga semangat terus untuk teman-teman semua dalam mengikuti study club malam ini. Semoga bisa memberikan prestasi yang hebat dan mengembangkan. Saya Raymond Martin selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya
apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, terima kasih juga semuanya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya besok ada web development buat teman-teman yang besok ikut study club boleh hadir. Thank you. Izin live ya. Terima kasih Taika. Ya, sama-sama.